Halo sobat sejarah, perlu diketahui bahwa agama Islam ini melahirkan banyak sekali para pemikir dan juga para cendekiawan yang sangat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang menjadi perhatian utama dari para pemikir dan juga para cendekiawan ini adalah keilmuan tentang sejarah. Maka dari itu dalam video kali ini kita akan membahas tentang kontribusi Muslim terhadap historiografi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul tradisi historiografi dalam Islam. Ketika kita berbicara mengenai tentang asal-usul tradisi historiografi dalam Islam ini sebenarnya sudah bermula pada proses dokumentasi wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian adanya kompilasi Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang nantinya disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian lanjut pada eranya dinasti Bani Umayyah I, tepatnya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga membuat satu kebijakan untuk mengkodifikasi hadis secara resmi. Dan dari tradisi pelestarian wahyu inilah kemudian muncul di kalangan kaum muslimin budaya pencatatan yang pada akhirnya berkembang menjadi penulisan sejarah. Langkah awal historiografi muslim ini terlihat pada penulisan siroh dan juga penulisan maghazi. Siroh ini bisa kita artikan sebagai penulisan sejarah tentang biografi Nabi, sedangkan maghazi ini bisa kita artikan sebagai penulisan sejarah tentang peperangan-peperangan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, pada masa penulisan siroh dan juga penulisan maghazi ini terdapat dua fase. Fase awal ini ditandai dengan gaya penulisannya yang masih sederhana dan juga belum ditulis secara sistematis. Tokoh-tokoh dalam fase ini diantaranya adalah yang pertama ada Abban bin Utsman, yang kedua ada Urwah bin Zubair, dan yang ketiga ada Imam As-Suddi. Mereka merupakan perintis dari konsep penulisan sirah dan juga maghazi. Kemudian fase kedua, fase ini ditandai dengan gaya penulisannya yang mulai sistematis, kronologis, dan juga terverifikasi. Tokoh-tokoh besar diantaranya adalah Muhammad bin Ishaq yang wafat pada tahun 767 Masehi. Beliau merupakan penulis karya terkenal yaitu kitab Al-Maghazi yang mana menjadi salah satu rujukan utama dalam mengungkap biografi Nabi. Kemudian yang kedua ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang wafat pada tahun 823 Masehi. Beliau merupakan salah satu penggagas, pembeda atau pemisah antara sirah dan juga maghazi. Sirah ditempatkan sebagai biografi Nabi, sedangkan maghazi ditempatkan sebagai catatan-catatan perang. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Sa'ad yang wafat pada tahun 844 Masehi. Beliau merupakan penulis kitab Tabaqat Al-Kubra, sebuah karya monumental yang berisi tentang biografi tokoh-tokoh Islam yang disusun berdasarkan tingkatan generasi ke generasi. Memasuki abad ke-9 dan abad ke-10, penulisan sejarah ini tidak hanya lagi dipandang sebagai catatan keagamaan. Penulisan sejarah sudah berkembang menjadi ilmu yang mandiri, yang membahas berbagai aspek seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga penaklukan. Tokoh penting pada masa ini adalah Al-Baladhuri dengan karyanya yaitu Futuh Al-Buldan, yang mana menjadi pelopor dalam penulisan sejarah secara komprehensif dan juga secara ilmiah. Di antara banyaknya tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan historiografi Islam adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun yang wafat pada tahun 1406 Masehi. Ia tidak hanya dikenal sebagai sejarawan, namun juga dikenal sebagai filsuf, sosiolog, dan juga pemikir yang mampu menggabungkan kajian sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Karyanya yang sangat terkenal adalah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang mana kitab ini menjadi fondasi dasar dari teori-teori sosial dan juga sejarah. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep yang sangat penting dalam memahami dinamika sejarah, yaitu konsep asabiyah.
Apa itu asabiyah? Asabiyah adalah suatu konsep solidaritas sosial atau rasa kebersamaan dalam suatu kelompok. Menurut Ibnu Khaldun, kejayaan suatu kelompok, peradaban atau bangsa itu terlihat dari kuat lemahnya asabiyah. Ketika asabiyahnya kuat, maka kelompok tersebut akan mengalami pertumbuhan, kekuatan, dan juga kejayaan. Namun sebaliknya, ketika asabiyahnya tersebut melemah, maka kelompok tersebut akan mulai mengalami kemunduran dan ya pada akhirnya akan mengalami keruntuhan. Ia juga menjelaskan bahwa siklus peradaban ini selalu mengikuti pola tertentu yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, fase penaklukan, di mana pada fase ini dimulai dari kelompok yang memiliki semangat dan solidaritas tinggi. Dan yang kedua ada fase konsolidasi, di mana pada fase ini kelompok mulai membentuk pemerintahan yang stabil. Dan yang ketiga ada fase kejayaan, di mana pada fase ini yaitu puncak kekuatan dan kemakmuran suatu kelompok. Kemudian yang keempat ada fase kemewahan. Nah, di sini mulai muncul kehidupan mewah, konsumtif, dan lunturnya semangat perjuangan suatu kelompok. Dan yang terakhir fase kemerosotan, yaitu di mana solidaritas melemah, munculnya ketidakadilan, korupsi, dan ya pada akhirnya mengalami kehancuran. Melalui pemikirannya, Ibnu Khaldun ini berhasil menggabungkan pendekatan sejarah dengan kajian-kajian sosiologi, ekonomi, politik, dan juga geografi. Ia memandang bahwa sejarah itu bukan hanya kumpulan peristiwa di masa lalu, namun ia adalah ilmu yang memiliki pola, hukum, dan juga dapat dianalisis secara ilmiah. Karena kontribusinya yang sangat luar biasa, Ibnu Khaldun ini dianggap sebagai pendiri ilmu sosial dalam tradisi historiografi Islam, bahkan dunia. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh bagi historiografi Islam, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan ilmu sejarah, sosiologi, dan juga ilmu sosial di dunia modern. Dan ya, itulah kontribusi Islam terhadap historiografi. Dari sini kita bisa belajar bahwa agama Islam ini tidak mengajarkan kita untuk tertutup terhadap ilmu-ilmu umum. Bahkan catatan sejarah mengatakan bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam, pemikir-pemikir Islam, cendekiawan-cendekiawan Islam yang terjun pada ilmu-ilmu tersebut, seperti kedokteran, astronomi, sastra, arsitektur, dan ya ini ilmuwan tentang sejarah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, dan sampai jumpa di video selanjutnya.